Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Gaptek. Oke, Vivo X70 Pro 5G. Ini HP yang saya suka banget sebenarnya, asli. Hanya yang bikin gregetan, ada beberapa hal kecil yang mengurangi kekerenan HP ini. Seperti biasa, disclaimer dulu, Vivo X70 Pro yang saya review kali ini saya beli sendiri, jadi bukan pemberian atau pinjaman dari pihak manapun. Dan kalau kalian lihat video saya yang di judulnya ada tanda apinya kayak gini, itu artinya produknya sangat-sangat saya rekomendasikan buat dibeli. Yang terbaik di kelasnya lah, versi obat gaptek ya. Oke, biar kalian semangat dulu, kita mulai videonya dengan tone positif lah. Saya urutin dari yang paling saya suka dulu sampai ke yang biasa aja. Oke, so Vivo X70 Pro ini tuh, walau harga resminya pas launching tuh di 11 juta, tapi saya beli di toko online dengan harga 9,8 jutaan aja. Ntar link pembeliannya saya kasih di bawah. Dan yang paling penting, HP ini udah support 5G-nya Indosat di N3 dan 5G-nya Telkomsel di N40. Catat, nggak semua HP 5G yang beredar resmi di Indonesia tuh support 5G-nya Telkomsel loh ya. Contohnya beberapa HP 5G-nya Xiaomi. Jadi hati-hati, kalian harus lebih teliti. So, poin yang paling saya suka banget dari sebuah Vivo X70 Pro ini adalah yang nomor satu, hasil foto kameranya. It just amazing, man. Kelasnya bukan lagi hasil foto flagship killer lah, kayak Mi 10T Pro saya ya. Ini udah sedikit lebih di atasnya. View angle kamera utamanya tuh sedikit lebih wide dibandingkan kebanyakan HP-HP lainnya. Hasilnya juga sangat-sangat reliable dan memanjakan mata, karena warnanya tuh lebih bagus dari aslinya. Jadi buat yang suka warna-warna netral mungkin ini kurang cocok ya. Tapi buat kebanyakan orang yang pengen praktis, termasuk saya, abis jepret langsung posting ke sosial media, nah ini tuh cocok banget. Terus hebatnya lagi, biasanya kelemahan hasil foto yang warnanya gonjreng tuh, itu pas foto low light-nya jadi dangdut atau terlalu kontras lah. Nah ternyata di sini hasilnya tetap cakep. Warna dan kontrasnya tuh tetap balance dan nggak berlebihan. Gambarnya juga terlihat lebih terang. Jadi detail di tempat-tempat gelapnya tuh yang nggak bisa ditangkap sama HP lain. Nah, di sini bisa jauh lebih terlihat. Good job banget, Vivo. Udah? Wis, belum coy. Hasil foto pitch black-nya, di mana HP-HP lain tuh buat ngunci fokus aja gagal terus. Nah, di sini jeger. Bisa kayak gini hasilnya. Catat, ini gelap banget loh ya. Dan ini adalah hasil terbaik dari 5 kali foto si Mi 10T Pro saya. Nggak dapet fokusnya. Tapi kalau kondisinya nggak terlalu gelap sih, masih ada sedikit sumber cahaya gitu. Ya, yang lain juga masih oke lah. Kemudian kalau kita bandingin sama kamera terbaik di kelas mid-range versi obat gaptek, yaitu Samsung Galaxy A52s 5G. Ya, ini sih sebagai gambaran aja ya, jelas harganya juga beda jauh. 6 juta versus 10 juta, hampir 2 kali lipat. Ya jelas bagusan Vivo dong ya, tapi ya Samsung not bad juga kan untuk harga yang jauh lebih murah. Sayangnya saat ini saya lagi nggak punya HP flagship, jadi saya nggak bisa ngebandingin sama HP flagship beneran. Walau ya kalau pitch black-nya sih jelas kebanting, dan Samsung tuh paling susah ngunci fokus kalau kondisinya terlalu gelap. Catat. Di Vivo X70 Pro ini juga punya lensa periskop 8 megapiksel 5 kali optical zoom. Jadi kalau fotonya jarak jauh, jelas ini lebih enak dibandingkan digital zoom biasa. Kemudian punya lensa tele 2 kali zoom juga, ini 12 megapiksel. Lensa wide angle-nya juga bukan kaleng-kaleng, udah 12 megapiksel, nggak lagi cuma 8 megapiksel kayak lensa wide angle HP-HP mid-range misalnya. Dan kalau mau moto makro, dia pakai lensa wide angle 12 megapikselnya itu tadi. Jadi ini much better dibanding banyak HP yang cuma kasih lensa makro basa-basi di 2 megapiksel aja. Untuk perekaman videonya, saya udah bikin video terpisah ya. Saya compare teknologi mini gimbalnya Vivo X70 Pro ini versus OIS-nya Xiaomi Mi 10T Pro saya.
Oke, nanti link videonya saya kasih di bawah. Yang intinya sih, perekaman video si Vivo X70 Pro ini tuh keren buat dipakai syuting malam-malam. Tapi kalau syutingnya siang-siang sih, ya menurut saya stabilisasinya tuh biasa aja lah. Dan Omat, jangan dibawa lari-lari, karena jadinya malah goyang banget. Jadi ya, gimbal tuh belum tentu 100% lebih baik dari OIS. Oke, lanjut. Layar si Vivo X70 Pro ini juga keren. Luasnya di 6,5 inch. Pakai panel AMOLED, refresh rate-nya mantap banget di 120 Hz. Brightness maksimalnya juga luar biasa di 1300 nits. Udah ada fingerprint di bawah layar, punya fitur always on display juga. Nggak lupa support teknologi HDR10+ buat nonton film-film di Netflix yang support teknologi HDR10+-nya juga pastinya. Ya, secara speknya layarnya mantap lah. Walau kelemahan utama HP ini tuh ternyata ada di layar juga. Yang nanti saya kumpulin kelemahannya di belakang aja. Oke? Performanya juga oke, Dimensity 1200 Vivo 5G 6 nanometer. Ya, ini kurang lebih setara sama Snapdragon 865 5G lah. Chipset flagship Snapdragon keluaran tahun kemarin atau tahun lalu. RAM-nya juga gede banget, 12 GB di sini. Plus bisa ditambahin pakai fitur extended RAM 4 GB lagi. Jadi di atas kertas RAM-nya 16 GB. Buset. Storage-nya di 256 GB. Ini juga lega. Hanya buat main PUBG Mobile, ya nantilah di akhir ya. Yang follow Instagramnya Obat Gaptek pasti udah tahu tuh masalahnya ada di mana. Desainnya saya suka juga, banyak detail-detail kecil yang walau mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi menurut saya bisa ngedongkrak kegantengan HP ini. Kayak misalnya layarnya yang melengkung di pinggirannya, walau jujur saya kurang suka sih, karena repot masang tempered glass-nya nanti. Tapi kesan premiumnya sih ini dapat banget. Terus desain bump kameranya yang dikasih, apa ini ya, saluran air mungkin. Ya, tapi ini bikin keren lah yang jelas. Bagian atasnya juga dikasih aksen transparan gitu, kayak pakai mika lagi, cakep banget. Desain tombol-tombolnya juga elegan, frame-nya metal ya, jelas. Dan back cover-nya juga udah dibuat dari kaca, frosted glass. Walau nggak ada informasinya pakai kaca Gorilla Glass atau kaca apaan. Yang disayangkan tuh paling, ini adalah salah satu HP yang paling berasa licin yang pernah saya coba. Saya tuh sebenarnya nggak pernah pakai casing lagi kalau pakai HP ya, tapi sekarang jadi terpaksa pakai casing bawaan yang dikasih dari box penjualannya. Ngeri-ngeri sedap gitulah megangnya kalau nggak pakai casing. Baterainya juga ini cukup di 4450 mAh. Saya pakai smart band, pakai smartwatch, always on display-nya nyala terus, terutama di siang-siang ya. Sering pairing ke Bluetooth earbud, Bluetooth audio mobil juga, kadang-kadang main game juga. Ya, so far sih selalu aman buat pemakaian sehari semalam. Tapi nggak bisa lebih, jadi ya ngepas lah. Chargingnya di 44 watt, kurang lebih butuh 1 jam lebih 5 menitan buat ngecas HP ini sampai full. Speakernya, ya walau masih mono sih, tapi suaranya kebilang bagus lah. Keras dan cukup berdimensi. Jadi buat saya nggak ada masalah walau belum sekeren speaker stereonya Mi 10T Pro saya yang kemarin. Let's do this. Let's do this. Oke, lanjut. Sensor-sensornya di sini lengkap semua. Near Field Communication ada. Infrared blaster juga tumben-tumbenan ada juga. So, gimana nggak mupeng coba? HP sebagus ini, men. Apalagi kalau lihat hasil fotonya. Hanya tetap, buat saya HP ini punya kekurangan yang cukup mengganggu, yaitu di feel layarnya yang terkesan keras dan licin ternyata. Jadi pas ngetik di sini, terutama pas awal-awal, saya jadi lebih sering typo dari biasanya, terutama di tombol-tombol yang posisinya di pinggir, kayak huruf A misalnya. Nggak tahu kenapa sering udah kepencet, udah dipencet sama saya, tapi nggak nongol hurufnya. Saya sampai udah copot lapisan anti gores bawaannya, tapi hasilnya tetap sama aja. Walau ya lama-lama setelah proses adaptasi yang cukup panjang dan ngetiknya nggak boleh terlalu cepat, nah baru typonya lama-lama berkurang. Jadi sekarang udah lumayan paham lah tempo ngetik di layar Vivo X70 Pro ini. Nah, masalahnya, ngetik sih udah aman. Tapi buat gamers yang hobinya main PUBG, masalah ini ternyata belum 100% aman. Karena pas ngeker lawan, swiping layar gitu, tangan saya sih udah berhenti ya. Tapi corsair senapan kita tuh kadang-kadang masih gerak dikit lagi. Kayak, apa ya,
remnya tuh blong gitu lah. Berasa licin itu tadi layarnya ya. Offsetnya sih sedikit aja sih, tapi bisa bikin repot aim atau bidikan saya. Sampai saya penasaran bawa ke service centernya Vivo di Bandung. Terus kata si mas servisnya tuh bilang, oh Vivo X70 Pro mah emang gitu mas layarnya. Jadi ya, sebenarnya dipakai main PUBG sih masih bisa-bisa aja. Terutama karena saya tuh tipikal playstyle-nya tuh rusher. Jadi seringnya kill-nya pas lagi close combat. Jadi ini masih aman. Saya masih bisa dapat banyak kill pakai HP ini. Hanya kalau udah adu aim jarak jauh pakai scope kali 4 ke atas, nah ini agak repot jadinya. Tapi kalau buat dipakai main game-game non-shooter, kayak misalnya Genshin Impact atau Mobile Legends, yang nggak terlalu sensitif sama respon layar yang sliding sepersekian detik atau kepleset. Saya udah coba, ini masih nyaman-nyaman aja. Kamu tuh nggak bakal terlalu ngeh lah kalau ternyata ada masalah di sensitivitas layarnya. Main real drum atau game-game rhythm ketangkasan juga nggak ada masalah. Tapi ya, it is what it is. Sampai saat video ini dipublish, saya udah dapat 2 kali update software. Dan masalah di sensitivitas layar ini masih ada. Oke? Ya, udah sih. Masalah utamanya cuma kurang sreg sama feel swiping layarnya aja. Walaupun, saya juga sedikit menyayangkan. Di sini belum dikasih headphone jack. Tapi untungnya kita dikasih dongle dan earphone bawaannya yang ternyata masih pakai jack 3,5 mm. Terus di sini nggak ada slot micro SD juga, tapi ya memori internalnya kan udah gede juga ya. Kalau ngomongin masalah belum bersertifikat Tan Air IP67 lah, terus nggak ada wireless charging juga lah, atau resolusi layarnya tuh belum 2K kayak Xiaomi Mi 11 yang harganya 10 jutaan juga. Ya kalau ngomongin masalah-masalah itu, jujur saya nggak terlalu ambil pusing, masih sangat-sangat bisa dimaklum lah buat saya. Oke, sebelum ke kesimpulan, kalau menurut kalian channel sederhana kami ini pantas buat didukung, boleh dipertimbangkan buat di like videonya ya guys, biar algoritma di YouTube-nya tuh makin bagus lah. Atau syukur-syukur teman-teman juga bisa subscribe, biar nggak kelewatan konten-konten jujur kami selanjutnya. Oke, terima kasih sebelumnya. So, kesimpulannya, Vivo X70 Pro ini tuh jujur HP yang hebat, terutama hasil foto kameranya yang mungkin udah sekelas flagship, mungkin ya, mohon maaf, saya lagi nggak punya HP flagship, pembanding soalnya. Videonya juga oke di berbagai kondisi, asal jangan dibawa lari-lari. Desainnya keren, performanya ngebut. Hanya sayangnya punya kelemahan yang jujur nggak saya duga sebelumnya, yaitu di feel sensitivitas layarnya yang butuh adaptasi dulu. Jadi buat kompetitif PUBG player, HP ini bisa bikin kamu jadi kurang kompetitif sayangnya. Tapi ya, saya bakal tetap coba pakai si Vivo X70 Pro ini jadi daily driver. Kita lihat ke depannya gimana. Saya tuh suka banget sama hasil fotonya soalnya. Kalau mau main PUBG ya tinggal pakai HP yang lain dulu aja. Jadi ya, why not? Oke, thanks for watching. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.